Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam forum kajian. Eh, Hari ini kita akan membahas kajian tentang perbandingan ideologi dunia. Sebagaimana sudah saya pernah sampaikan bahwa Islam itu adalah agama spiritual dan agama siasi atau politik. Artinya Islam itu bukan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan pencipta saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan dirinya sendiri. Sehingga aturan Islam itu adalah aturan yang sangat lengkap, di mana akidah Islam yang disebut dengan akidah itu adalah pemikiran yang mendasar yang kemudian melahirkan aturan kehidupan, dan Islam itu punya, sehingga Islam itu tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai sebuah ideologi atau sebagai mabda. Karena setiap mabda atau ideologi itu dia adalah ikatan yang mengikat manusia yang dilandasi oleh akidah. Nah, akidah itu tadi saya sampaikan adalah pemikiran yang mendasar yang kemudian melahirkan aturan kehidupan. Dan kalau kita lihat di dunia hari ini, maka ada 3 ideologi besar yang dianut dan menjadi ikatan manusia. Nah, apa saja ideologi itu? Yang pertama adalah ideologi Islam, ideologi kapitalis, dan ideologi komunis atau sosialisme. Nah, kita akan membahas satu persatu perbandingan dari 3 ideologi yang dikaitkan dari sumbernya. Yang pertama, kalau ideologi Islam, maka sumbernya adalah wahyu Allah SWT dan Rasulnya. Artinya, Islam adalah sebuah ideologi atau mabda yang bukan berasal dari akal manusia, tapi berasal dari wahyu Allah, yang landasannya itu adalah akidah Islam. Jadi Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Sementara kapitalisme itu sumbernya adalah akal manusia. Sumber di sini adalah pembuatnya ya. Jadi kalau Islam itu pembuatnya adalah Allah, ya Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulnya. Kemudian kalau ideologi kapitalis, maka sumbernya yang membuatnya itu adalah akal manusia yang terbatas. Ya, dulu dipelopori oleh Karl Marx gitu. Adam Smith ya. Kalau ideologi kapitalis itu dari sisi ekonominya dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau sosialisme, ini ideologi yang ketiga, atau komunisme, itu juga berasal dari manusia yang dari akal manusia yang juga terbatas, yang dulu dikeluarkan oleh Karl Marx gitu ya. Kemudian apalagi ya, tokoh-tokoh komunis Lenin gitu ya. Nah, ini tokoh-tokoh komunis. Jadi dari akal manusia, pembuatnya adalah akal manusia. Dan pernah saya sampaikan bahwa potensi manusia itu termasuk di dalamnya akal, walaupun dia adalah potensi yang membuat manusia itu lebih mulia dari makhluk yang lain, tetapi dia memiliki keterbatasan, sehingga manusia itu tidak akan mampu membuat aturan yang jauh terbaik untuk ke depan dan bisa sesuai dengan keadaan manusia selamanya, selama kehidupan di dunia. Manusia itu akalnya sangat terbatas dan tidak akan mampu menjangkaunya. Itu dari sumbernya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat dari dasar atau landasan berdirinya, yaitu akidah. Kalau Islam, maka landasan akidahnya atau landasan dasarnya itu dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana mengandung pengertian la ma'budu illallah dan taat kepada atau suri tauladan Rasulullah gitu. Artinya Islam itu melandaskan segala perbuatannya itu kepada la ma'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah itu kecuali Allah. La ma'budah itu berarti bukan sekedar penyembahan secara ritual, tetapi pengikutan, di mana la ilaha illallah, Allah itu sebagai yang disembah dan yang dipatuhi.
Artinya Allah itu sebagai Al-Khaliq dan sebagai Al-Mudabbir. Bukan hanya sebagai pencipta ya, tapi juga sebagai pengatur atau Al-Mudabbir. Itu landasan akidah dari Islam yang mengharuskan dia tunduk patuh dalam segala aspek kehidupannya dengan perintah dan larangan Allah, yang itu merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara kapitalisme itu landasan akidahnya adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan, dan termasuk pemisahan agama dari politik. Sehingga dalam kapitalisme itu agama tidak boleh mengatur urusan kehidupan. Agama boleh mengatur hanya dalam ranah individu, di mana individu ingin mendekatkan diri kepada penciptanya, maka dibolehkan. Tapi setelah dia keluar dari ranah individu, maka dia harus melepaskan pengaturan agama dalam kehidupan. Nah, inilah yang kemudian hari ini sedang diterapkan. Bagaimana kaum muslimin pun gitu yang katanya juga memeluk akidah Islam, la ilaha illallah, tetapi pada fakta kehidupannya masih melakukan sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Ketika sholat dia taat pakai menutup aurat, setelah keluar dari sholat dia membuka aurat. Seperti dalam kehidupan itu tidak ada aturan pencipta. Kemudian aturan dalam kehidupan yang lain dalam berbagai aspek kehidupan tidak melirik kepada aturan yang dibawa oleh wahyu Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi lebih memilih kepada aturan yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan. Di dalam kehidupan individu memakai agama, tapi dalam kehidupan bermasyarakat dia meninggalkan agama. Itulah ciri khas dari sekulerisme, yang itu juga ditetapkan di negeri kita hari ini dengan berbagai aturan yang keluar. Kalau sekarang sedang ramai undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang secara fakta gitu itu adalah undang-undang yang sangat merugikan manusia, masyarakat, buruh, dan semuanya gitu ya, seperti kembali kepada perbudakan nantinya gitu ya, jika kita mau melihat secara detail isi dari undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itulah landasan dari ideologi kapitalis, pemisahan agama dari kehidupan. Maka agama tidak boleh mengatur urusan kehidupan. Dan kalau ideologi sosialis atau komunis, maka akidahnya adalah materialisme, keyakinan bahwa materi itu sebagai sumber dari segala sesuatu, sehingga tidak mengakui keberadaan Tuhan atau menafikan eksistensi Tuhan atau ateisme. Tetapi pada perkembangannya ideologi komunisme itu juga yang namanya ideologi buatan manusia, itu ada orang yang secara kehidupannya dia menganut ideologi komunisme, tidak membawa Tuhan, tetapi dia kok masih katanya beragama Islam. Nah, inilah yang kemudian pada perkembangannya itu muncul, dan hari ini mulai bergolak lagi ya. Dan ini pernah akan berjaya di Indonesia dengan partai PKI-nya gitu ya, dan pengusungnya dulu adalah Rusia, Jerman Nazi dulu ya, kemudian dari Rusia dulu, terus Jerman Nazi, kemudian kalau sekarang yang masih menganut dia Cina, walaupun secara ekonominya dia sudah mengambil ekonomi kapitalis, tetapi secara ideologi akidah dasarnya itu masih dengan akidah sosialisme gitu ya. Kemudian yang masih itu Korea Utara ya, Korea Utara itu juga masih komunis. Dan ada beberapa negara-negara kecil yang penganut ideologi komunis. Nah, inilah landasan dari landasan akidah dari tiga ideologi. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana membandingkan tiga ideologi ini dengan kesesuaiannya dengan fitrah manusia, di mana manusia oleh Allah itu kan diciptakan dengan potensinya ya, ada fitrahnya bahwa manusia itu lemah gitu ya, memerlukan pencipta yang maha pengatur. Kalau dalam Islam ya, Islam itu mengakui bahwa manusia itu lemah dan memerlukan pencipta yang juga maha pengatur. Maka Islam menetapkan manusia itu lemah, oleh sebab itu segala aturan apapun harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya dan didukung dengan sunnah Rasulnya sebagai pelengkap dan penjelas dari apa yang sudah diwahyukan oleh Allah. Sementara kalau ideologi kapitalis itu tidak mengakui kelemahan manusia, padahal secara fitrahnya akal manusia itu lemah.
Tapi ideologi yang mencah-mencleh gitu ya, di satu sisi mengakui keberadaan Tuhan, namun di sisi lain manusialah yang dianggap layak untuk menetapkan aturan, sehingga pembuat aturan adalah rakyat gitu ya. Maka ada suara rakyat adalah suara Tuhan gitu ya. Itu ideologi kapitalis gitu ya. Sementara komunis itu tidak meyakini adanya pencipta dan dianggap manusia itu adalah pusat segalanya. Sehingga manusialah yang berhak mengatur urusannya sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagaimana kewenangan membuat hukum atau aturan gitu ya. Kalau di dalam Islam eh, yang berhak membuat hukum itu adalah Allah melalui wahyunya. Manusia hanya sekedar memahami dan kemudian menerapkan. Jadi innal hukma ila lillah gitu ya. Sesungguhnya pembuat hukum itu adalah milik Allah. Ini adalah firman Allah gitu ya. Innal hukma ila lillah gitu. Banyak di dalam Al-Qur'an, ada di beberapa ayat ya yang menyampaikan innal hukma ila lillah gitu, bahwa yang berhak membuat hukum itu adalah Allah gitu. Artinya manusia itu tidak berhak membuat hukum, karena apa? Kalau manusia itu terbatas. Sementara kalau kapitalisme itu manusia berdasarkan aspek kemaslahatan. Jadi hukum dibuat itu atas dasar kemaslahatan. Selama ada kemaslahatan di sana, walaupun itu kemaslahatan individu, maka hukum akan dibuat. Jadi manusialah pembuat hukum. Sementara kalau kapitalisme atau komunisme, maka aturan atau hukum itu manusia berdasarkan tolak ukur materi gitu. Jadi kalau pada aslinya itu mengikuti evolusi materi seperti teori Darwin gitu ya. Walaupun pada kenyataannya itu juga tidak masuk akal karena memang ideologi ini tidak sesuai dengan akal. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pandangan tiga ideologi ini terhadap masyarakat, maka kalau Islam itu memandang bahwa masyarakat itu kumpulan manusia yang disatukan oleh pemikiran, perasaan, dan juga sistem aturan yang sama. Jadi secara kompleks melihatnya, bukan hanya individu-individu saja, tetapi kumpulan manusia yang dia ada penyatunya. Apa penyatunya? Yaitu pemikiran. Pemikirannya adalah akidah Islam, perasaannya juga harus mengikuti apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan oleh akidah Islam, dan aturannya itu aturan yang diterapkan adalah aturan Islam. Kemudian individu adalah salah satu anggota dari masyarakat. Jadi individu dan masyarakat itu tidak terpisahkan gitu ya. Dan kemudian Islam juga di sini individu diperhatikan demi kebaikan masyarakat, dan masyarakat diperhatikan untuk kebaikan individu. Jadi saling melengkapi. Kenapa? Karena satu individu rusak itu akan merusak masyarakat. Masyarakat yang rusak itu lebih akan mempengaruhi individu-individu rusak semua gitu ya. Dan juga ini paling penting gitu ya, ketika kita ingin merubah masyarakat, kalau hanya individu-individunya dirubah sementara aturannya tidak dirubah, aturan di tengah masyarakatnya tetap rusak, maka individu yang baik itu akan ikut terbawa oleh masyarakat yang rusak. Dan ini sangat berat, dan itulah perbaikan yang kadang itu kita hanya melihat pokoknya dia baik gitu ya, diri kita baik. Padahal kalau masyarakat kita itu buruk dan juga rusak, maka kita itu sangat berat untuk bisa tetap dalam kebaikan. Ibaratnya orang yang bersih tapi dia dicemplungkan ke kolam lumpur gitu ya, akhirnya apa, dia ikut kotor juga toh. Nah, kolam itu adalah sistemnya gitu ya, masyarakat, tempat individu itu hidup. Jadi kalau tempat hidup masyarakat itu sudah rusak, nah otomatis ya individu itu untuk baik itu sangat sulit gitu. Nah itu yang memang harus diperbaiki itu. Jadi nanti untuk perbaiki masyarakat bukan hanya memperbaiki individu, tapi juga memperbaiki ikatan perasaan, ikatan pemikiran, dan juga aturan yang mengatur di antara manusia. Kemudian kapitalisme itu memandang bahwa masyarakat itu hanya kumpulan individu-individu. Jadi individu itu di atas segalanya, maka kepentingan individu yang menjadi patokan untuk dipenuhi gitu. Jadi selama ada keinginan dari individu, maka itu harus dipenuhi gitu ya. Nah, ini sistem kapitalis, sehingga tidak akan ada kesepakatan gitu. Dan ini kadang satu individu itu senang dengan satu hal, individu yang lain itu merasa bahwa satu hal itu adalah hal yang merusak.
Nah, ini makanya dalam sistem ekonomi kapitalis itu tidak akan pernah ada penyelesaian masalah gitu ya. Ya misalnya kalau saya ambil contoh miras gitu ya. Kenapa miras dalam dalam ideologi kapitalis itu tetap harus ada? Karena ada individu yang membutuhkan miras. Walaupun individu yang lain itu merasa bahwa miras itu adalah perusak generasi. Miras adalah sumber kriminalitas ya kan? Tapi karena ada individu yang butuh, maka ini harus diperhatikan. Sama halnya misalnya prostitusi. Karena prostitusi itu ada yang membutuhkan, individu yang membutuhkan, maka harus disediakan. Jadi tidak boleh menghalangi terpenuhnya kebutuhan